Jadi awal mula ketika mengajar itu, jadi budget yang saya gunakan itu hasil tabungan ketika saya di Pakistan. Setelah kembali ke Aceh, mengajar, kemudian juga bantu orang tua. Alhamdulillah reseller kami ada di seluruh Aceh, bahkan ada di Jakarta, ada di Bandung, bahkan sampai pernah kami kirim sampai Pulau Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ansar Zulhelmi. Saya dari Banda Aceh, di Kampung Brawe. Latar belakang pendidikan, dulu setelah tamat dari Min 1 Banda Aceh, saya melanjutkan studi di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, sampai selesai S1 di sana. Kemudian saya melanjutkan S2 di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Dan alhamdulillah selesai 2017 saya kembali ke Aceh. Setelah kembali ke Aceh, saya mengajar, kemudian juga bantu orang tua. Ketika itu orang tua ada usaha catering, kemudian juga di beberapa pondok pesantren mengabdi, mengajar, kemudian ada les bahasa juga, dan berbagai kesibukan. Jadi awal mula ketika mengajar itu, jadi budget yang saya gunakan itu hasil tabungan ketika saya di Pakistan ya bekerja juga. Jadi hasil tabungan itulah yang saya gunakan untuk kehidupan setelah pulang atau pasca selesai. Kemudian terpikir, karena dulu juga saya mengajar di universitas, tapi untuk gajinya itu di semester yang akan datang. Jadi selama 1 semester kita ngajar tapi tidak ada penghasilan. Begitu juga kalau kita ngajar di beberapa pesantren, ya seadanya, pendapatan seadanya, akhirnya menipis, keuangan menipis. Terpikirlah, ini harus ada usaha nih. Akhirnya saya mulai nanya, konsultasi sama kawan-kawan, juga googling. Kemudian juga karena basic orang tua saya adalah pegawai negeri, jadi dari dukungan keluarga nggak ada ketika itu. Akhirnya bergelia, kemudian belajar, ya ikut seminar, ikut workshop. Kemudian juga akhirnya mulanya saya jual kue sepit. Jadi ketika saya lihat di internet tuh ada kue sepit atau namanya itu kue semprong, itu di Jogja laris sekali. Nah, jadi karena laris tuh tertarik, di Aceh belum ada nih. Akhirnya saya buatlah itu. Saya buat, kemudian ketika kita pasarkan, nggak ada pasarnya ternyata. Setelah kita teliti di Aceh, orang makan kue semprong atau kue sepit itu hanya ketika lebaran. Akhirnya pasarnya nggak ada, jadi modal habis sampai bertahan 4 bulan. Jadi saya sampai di sini bulan Februari 2017, kemudian mulai jualan bulan Maret. Jadi Bitata ini munculnya 28 Maret 2017. Nah, ketika mulainya dengan kue sepit tadi itu nggak berjalan, marketnya nggak dapat, bertahan selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan itu saya kan nyebarin brosur, nyebarin kartu nama, ada orang tertarik, tapi ketika lebaran. Jadi alhamdulillah uang keluar modal yang habis selama 3 bulan itu alhamdulillah terbalaskan ketika lebaran. Jadi ketika lebaran itu alhamdulillah mulai masuk orderan, orang pesan 1 kilo, 2 kilo, sampai ratusan kilo. Nah, jadi dari modal itulah, namun saya berpikir setelah itu, ini kalau kita jualan lagi setelah lebaran, kejadiannya pasti seperti yang kemarin lagi. Akhirnya ketika bulan Juli, jadi saya beralih kepada, karena di tradisi keluarga kami itu setiap lebaran makan nasi minyak. Jadi kemudian terpikirlah, kenapa nggak jualan nasi minyak aja. Akhirnya daripada kita jual nasi, karena ketika itu waktu saya memang full untuk ngajar, dan setelah ngajar ya pasti keliling untuk menawarkan produk-produk itu tadi. Akhirnya kita bikin bumbu nasi minyak. Setelah kita bikin bumbu nasi minyak, jadi kita edukasinya agak susah karena orang nggak paham apa itu nasi minyak. Akhirnya kita bikin dalam botol, kemudian saya ikut seminar tentang bagaimana pengolahan pangan di Dinas Kesehatan, kemudian juga belajar bagaimana kehalalan suatu produk di MPU Aceh. Akhirnya setelah kita mendapatkan pelajaran dari situ, mulailah kita mengedukasi masyarakat tentang produk kita, bahwa bumbu nasi minyak ini seperti ini. Kenapa namanya Bitata? Nah, Bitata itu singkatan dari biar tambah takwa. Jadi biar tambah takwa itu karena awalnya
saya berusaha ini karena kita mikirnya jangan sampai kita ngajar, kemudian saya pendapat Imam Ghazali atau Imam Syafi'i, jadi beliau jangan menjadikan Al-Quran yashtari bithamanin qalil, jadi dengan harga yang murah. Jadi kita mengajar hanya untuk mendapatkan imbalan. Maka dari situ saya mikir, jadi kita ngajar sebagai pengabdian supaya ilmu kita bermanfaat, namun untuk penghidupan dunianya di kasbul ma'isyah dari berdagang. Dari situlah ini biar tambah takwa, jadi timbullah bitata. Dan juga bitata itu merupakan dalam bahasa Arab al-batatis, ketela, potato. Jadi awalnya saya jual kan semprong ketela ungu, jadi pas nih, biar tambah takwa. Kemudian juga al-batatis itu bahasa Arabnya artinya kentang, potato atau ketela. Ya pas ya, ini namanya bitata. Jadi ketika 2018 itu ada acara PKA. Tapi sebelum PKA itu ada acara Festival Kuliner Aceh 2018. Jadi ketika itu kami jualan nasi minyak, karena kan banyak orang yang belum tahu apa itu nasi minyak. Kalau bahasa Acehnya buminyu. Jadi ketika jual, orang nggak tahu, jadi kita edukasinya dengan cara menjual nasi yang udah jadi. Jadi kita jual ada yang paket 10.000, 15, 20, 25 dan sebagainya. Kemudian ketika orang makan nasi minyak ini, kami kan pakai bawang goreng. Jadi para pelanggan itu enak ya bawang gorengnya ya. Dek, ada jual bawang goreng ya, Dek? Nggak ada, Bu. Kami bikinnya terbatas hanya untuk tester nasi minyak itu. Sayang lah, Dek. Jual lah. Nah, kan ada pelanggan, ini kayaknya prospek. Akhirnya kita coba lah. Alhamdulillah ketika pertama kita jual bawang goreng itu, jadi kemasannya masih kemasan plastik biasa. Kemasan plastik dan juga stikernya juga masih kurang kurang mengena bagi masyarakat mungkin. Tapi penjualannya lumayan, alhamdulillah. Kemudian juga ketika itu saya mendapatkan peluang. Jadi untuk bawang goreng di Aceh, wilayah Aceh khususnya, belum ada yang mempunyai sertifikat halal ketika itu tahun 2018. Kemudian terpikirkan, kenapa nggak kita mencoba untuk membuat bawang goreng yang kita jual dalam kemasan yang mempunyai sertifikat halal. Akhirnya kita ajukan ke MPU untuk mendapatkan sertifikat halal, dan alhamdulillah Bitata bawang goreng ini merupakan bawang goreng pertama yang mendapatkan sertifikat halal dari MPU Aceh. Dan setelah keluar sertifikat halal, kemudian sertifikat itu alhamdulillah booming. Dan juga alhamdulillah kita kemas dengan simple botol. Karena kenapa? Karena sebagian orang dia memang pecinta bawang goreng, kemana-mana dia makan lontong, dia makan sate, dia makan bakso, dia pakai bawang goreng. Karena mungkin menurut mereka bawang goreng yang disediakan di warung-warung itu mungkin agak kurang atau tidak berkenan bagi mereka. Dalam kemasan nasi minyak ini semuanya sudah ada rempahnya sebenarnya. Jadi bawang goreng, bawang putih, kemudian yang lain-lain itu sebenarnya diolah secara bersamaan. Tapi karena ada permintaan itu tadi, kita buat khusus. Karena ada sebagian orang dia nggak suka bawang merah goreng, dia suka bawang putih goreng. Akhirnya kita siapkan produk seperti itu. Kemudian untuk produk yang lainnya, jadi sebelum saya menikah, istri saya juga sudah punya usaha sendiri. Dia jual pancake, kemudian jual stik keju dan sebagainya. 2018 setelah kami menikah, jadi stik keju ini dulu dia jualnya kiloan ketika lebaran. Jadi ketika lebaran dia jual sekilo, dia jual setengah kilo. Akhirnya terus ide, kenapa nggak kita jual continue? Akhirnya saya riset juga, kemudian kita izin PRT-nya, izin halalnya, dan kita riset kemasannya supaya bisa awet, bisa tahan lama, karena ini nggak menggunakan pengawet. Jadi pengawetnya itu terdapat dalam kemasan supaya bisa tahan. Karena kan kalau stik keju ini, kalau menurut orang bahasanya telur gabus. Telur gabus ini akhirnya kita kemas menjadi stik keju. Kita kemas dengan kemasan seperti ini, alhamdulillah bisa tahan lama. Dan juga ketika awal munculnya ini 2019 awal booming. Alhamdulillah reseller kami ada di seluruh Aceh, bahkan ada di Jakarta, ada di Bandung, di Medan, Riau, bahkan sampai pernah kami kirim sampai Pulau Natuna. Jadi alhamdulillah tanggapan respon dari customer juga bagus. Kemudian kami juga meningkatkan ketika Lebaran 2019 kami mulai dengan keripik kentang. Jadi apa yang membedakan keripik kentang Bitata dengan keripik kentang yang lain? Karena kami menggunakan keripik kentang organik. Yang jadi keripik kentang organik ini dikemas atau diproduksi
dengan sedemikian rupa, higienis, dengan aturan-aturan yang sangat kami jaga, sehingga produk yang dihasilkan ini juga mempunyai higienitas dan kualitas yang bagus. Pertama, awal-awal ya kendalanya kita ketika mengedukasi masyarakat. Jadi orang kan belum tahu apa itu nasi minyak. Oh, ketika kita jelaskan, oh bu minyak, bu wate paju wate mulut. Nah, ketika acara besar Maulid, ketika lebaran, oh ya, apakah sama dengan nasi gurih? Enggak, beda. Kalau dulu istilahnya, kalau kita lihat sejarah kerajaan Aceh, itu bu minyak itu sudah ada. Bahkan sangat identik dengan kerajaan Melayu. Bahkan di Palembang, di Riau, di kawasan Melayu, itu orang sangat kenal dengan nasi minyak. Kalau misalnya di Malaysia, itu nasi lemak istilahnya. Tapi bedanya, kalau dulu itu nasi minyaknya pakai minyak kelapa, VCO bahasa kita sekarang. Tapi kalau sekarang kita pakai minyak sawit, karena kalau pakai minyak kelapa kosnya memang terlalu tinggi. Kemudian kendala yang kedua, ketika kita memang kemasan ya, kemasan mungkin kadang dulu kami di awal-awal pernah kemasannya itu masih pakai hand sealer, jadi masuk angin. Jadi sehingga barang banyak yang masuk angin dan BS di retur. Kemudian juga kendala yang ketiga, mungkin karena ketika kita ingin sudah masuk ke pasar retail modern, ketika kita masuk ke supermarket, nah itu memang kita harus selalu mengkontrol, total quality control. Kadang kami kewalahan karena dulu staf kami ada 4 orang yang membantu kami dalam produksi dan juga pemasaran. Nah, itu tidak terkejar karena ketika booming 2019 itu orderan repeat order akhirnya nggak terkejar. Nah, caranya solusinya kami menambah orang kerja. Dan juga alhamdulillah dengan usaha ini juga banyak membantu janda-janda dan duafa yang mereka ini kupas bawang. Jadi orang itu istilahnya daripada gibah atau bergosip nggak jelas. Jadi ibu-ibu dulu di sekitar Penayung, sore-sore itu orang tuh duduk nggak ada kerjaan, akhirnya kita kasih bawang 10 kilo. Alhamdulillah untuk produksi lumayan meningkat seiring berjalan waktu. Dan juga kendala-kendala yang ada dari masalah packaging, dari masalah produk yang nggak tahan lama, itu bisa kita siasati dengan selalu belajar. Untuk bahan baku sendiri, jadi semua produk itu berbahan baku dari Indonesia khususnya. Tapi ada berbagai channel, berbagai jalur. Ada yang kami beli di pasar langsung, ada yang melalui agen, supplier, ada yang langsung melalui petani. Kalau misalnya untuk stik keju kan tepung, telur, keju, garam. Nah itu kalau misalnya tepung, kita langsung ambil ke supplier pemasok tepung yang ada di Banda Aceh. Kemudian juga untuk bawang merah itu kadang kita melalui agen atau melalui supplier, atau kadang kita langsung ke pasar Penayung, pasar Lambaru, atau pasar-pasar di mana yang terjangkau. Kemudian juga kadang langsung kita ambil dari petani. Kalau misalkan kita ini kan sembako kan, bawang sembako dia kan harganya fluktuatif, kadang naik, kadang turun dan lain sebagainya. Maka kita ada kerjasama dengan petani supaya untuk bisa menjaga harga yang stabil dan juga kualitas yang kita gunakan terjamin. Kemudian juga untuk bumbu itu kan kebanyakan rempah, jadi rempah kita ambil ya dari toko sembako. Kadang juga kita langsung ambil dari luar Banda Aceh, di Takengon, di Bener-Meriah. Sedangkan untuk keripik, untuk kentang, di kentang kita sudah pernah dengan petani, sudah pernah juga dengan supplier. Kadang kalau misalnya petani kita nggak kontinu, karena kan ada petani A, dia hari ini panen 100 kilo, nah, minggu depan udah habis punya dia. Kita beralih ke petani B. Nah, kadang kualitasnya nggak sama. Ketika kita ambil dengan petani A dengan petani B sudah berbeda. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama dengan supplier, jadi spek yang akan kami gunakan seperti ini ya, kita tentukan, mereka mencari spek seperti itu, dan alhamdulillah sangat membantu sekali. Walaupun kadang ada ini juga kecolongan juga, kadang kita dapat bahan baku yang kurang bagus, sehingga ketika kami produksi prosesnya malah tidak sesuai dengan standar kami. Hal yang paling nggak enak mungkin ya semua orang yang rasakan sekarang ketika awal mula pandemi. Ketika awal mula pandemi, staf atau karyawan tim kami itu sudah berjumlah 4 orang. Udah 4 orang. Di awal-awal COVID ini, di awal-awal pandemi ini,
Jadi penjualan menurun drastis. Yang dulunya penjualannya alhamdulillah lumayan, ini menurun drastis sehingga untuk operasional usaha saja udah nggak sanggup handle. Akhirnya ya, tapi kita tetap bertahan, bertawakal kepada Allah, kita berusaha, dan alhamdulillah semua karyawan, semua staff tim kami solid dan mereka juga bersabar. Alhamdulillah Allah buka jalan ketika 2020, Lebaran 2020, alhamdulillah Allah buka jalan. Ketika itu bawang merah itu harganya naik drastis karena bawang dari luar Aceh nggak masuk, dan bahkan bahan baku sempat di atas harga 50.000. Nah, jadi namun alhamdulillahnya karena itu tadi kami istiqomah, kami tetap restock aja, bahan bakunya kami restock, dan alhamdulillah disitulah Allah bukakan pintu rezeki. Ketika di tempat lain mahal, orang kan nggak mau beli bawang, mending dia beli bawang yang goreng yang sudah jadi. Nah, alhamdulillah ya terjual beberapa ribu botol, dan alhamdulillah dari situ bahkan kami bisa menambah 2 karyawan baru atau 2 tim baru. Kemudian yang nggak enak lagi yang lain mungkin ketika awal ketika kita menawarkan produk, mungkin kan karena dulu sistemnya konvensional, kami tawarkan ke toko-toko. Nah, dulu juga ketika awal-awal mula saya jual kue sepit itu ada sekitar 48-49 toko saya datangin, semua nolak. Jadi nggak mau, kamu belum kue sepit, Hana atau belum. Jadi nggak ada yang beli itu kue sepit, buat apa kamu jual? Akhirnya tetap tidak menurunkan semangat ya, saya mencoba lagi, coba ke toko lain, ditolak lagi, coba ke toko lain, ditolak lagi. Bahkan ketika saya sudah beralih ke bumbu nasi minyak, karena kan mungkin kita promosinya di toko souvenir, karena kan kita ingin menjualnya khas Aceh kan. Namun di beberapa toko juga menolak juga, apa tuh bang, apa tuh nasi minyak tuh, kayak mana saya jelaskan kepada pembeli. Oh abang nanti jelasin bang, ini oh nggak ada waktu saya jelasin bang. Oh iyalah, coba aja dulu. Walaupun sebulan 2 bulan nggak jalan, tapi kita beralih dari offline kita online kan. Namun alhamdulillah ketika online malah berjalan, karena kita edukasi dari web, kemudian juga Instagram, WhatsApp, dan aplikasi yang lain. Jadi pesan kepada kawan-kawan yang lain, ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Jadi bersungguh-sungguh, jangan kita malas. Mungkin kadang kita baru di ini sedikit kan, disindir dikit, alah pega-pega. Nah, kadang kita sudah jatuh semangat kita, dan itu pernah saya rasakan ketika dulu jual kue sepit 2017. Saya pulang, bahkan ada yang mengatakan, apa kamu nih jauh-jauh belajar S2 di Pakistan, habis pulang dari sana jual kue sepit keliling ke toko-toko. Jadi ada, sehingga saya merasa kadang sedih juga ya. Tapi bukan itu, karena tadi niat awal kita memang kuat karena kasbul ma'isyah tadi, agar tidak bergantung pada ngajar. Jadi akhirnya kita memotivasi diri sendiri. Maka jangan malas, tetap semangat. Jangan sampai juga kita lalai juga kan. Alah udah kita di zona nyaman kan, mungkin kita udah pegawai atau udah ada penghasilan tetap. Kita akhirnya nggak mau berusaha lebih. Berusaha supaya menjadi lebih baik lagi. Maka tetap semangat, kemudian jangan pantang menyerah, dan juga kita lakukan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu semangat. Kemudian juga kita harus yakin apa yang kita jalankan, insya Allah jika kita jalankan dengan benar, dengan semangat, tawakal Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka insya Allah ada jalannya. Kalau semua produk Bitata ini alhamdulillah, kalau untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar itu sudah tersedia di minimarket, supermarket yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar, atau di toko-toko souvenir atau toko-toko yang istilahnya kalau swalayan gitu, swalayan yang besar yang di kota Banda Aceh itu sudah ada. Kemudian juga melalui online juga ada, melalui marketplace juga ada, atau langsung ke admin kami juga bisa. Bahkan melalui web kami juga bisa, www.bitatafoods.com, atau Instagram